Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas rilis terbaru dari Fedora Project. Ini adalah Fedora 38. Ya, Fedora 38 dirilis di 18 April 2023 dan tentu saja membawa serangkaian fitur yang lebih baru dibandingkan dengan Fedora 37 sebelumnya. Dan ketika kita membuka website resminya di getfedora.com yang kemudian dialihkan ke fedoraproject.org, sekarang tampilannya baru dari sisi desain webnya. It's your operating system, innovative platform for hardware, clouds, container, built with love by you, 100% free dan open source, ya seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan menjumpai beberapa varian dari Fedora, yaitu ada Fedora Workstation yang kita bahas kali ini. Kemudian untuk Anda yang membutuhkan server, tentu saja juga ada Fedora Server. Lalu Fedora IoT pun tersedia, Fedora Cloud juga ada. Lalu ada juga Fedora Core OS. Ya, ada sangat banyak yang tentu saja bisa Anda explore lebih lanjut di website resminya nanti. Lalu selain beberapa varian yang tadi juga ada Fedora Spin, Fedora Labs, dan Fedora Alternate Download, yang mana untuk tadi edition ada Workstation, Server, IoT, Core OS, dan Cloud itu ada sendiri. Kemudian ada versi yang Immutable Desktop, Silverblue, Kinoite, dan seri SEA. Lalu untuk yang Spin, nah Spin ini lebih ke arah perubahan desktop environment-nya. Ketika Fedora Project atau Fedora 38 itu menggunakan GNOME, Anda mungkin yang menginginkan sistem Fedora tapi dengan desktop environment KDE misalnya, ya Anda bisa mendownload versi yang KDE, atau bisa juga mendownload yang versi Window Manager seperti i3 atau Sway. Lalu ketika Anda membutuhkan sistem Fedora ini untuk keperluan yang lebih work oriented, untuk pekerjaan tertentu, ya ada juga yang astronomi, neuro untuk neuroscience, kemudian design suite untuk desain, game, kemudian jam ini untuk musik, Python Classroom ini pernah saya review, cocok untuk Anda install di lab untuk pembelajaran. Lalu Anda yang bergelut di bidang robotik juga ada Robotics Suite, data science dengan scientific dan security, Kali Linux dan teman-temannya. Ya, Anda bisa mencoba security lab dari Fedora. Untuk ukuran file ISO-nya sendiri, ketika di-download ini ukurannya 2 GB. Ya, kalau kita bandingkan dengan Ubuntu, yang ya kita tahu Ubuntu banyak diketahui oleh orang seperti itu. Ubuntu ukurannya 4,5 GB dan Fedora ini 2 GB. Karena pendekatannya lebih ke arah seperti Android stock. Jadi tampilannya untuk yang Fedora ini tampilan GNOME stock, aplikasinya minimalis dan tidak se-customize Ubuntu. Oke, Anda bisa membaca announcement-nya di sini. Ada peningkatan dari sisi desktop improvement-nya. Ya, GNOME-nya versi 44. Kemudian ada sysadmin improvement dan update yang lain, terutama untuk keperluan coding. Di sini di library-nya Fedora sudah ada GCC 13 di compiler 13, kemudian Golang 1.2, LLVM 16, Ruby sudah 3.2, kemudian TextLive 2022, dan ini untuk Anda yang coding web PHP 8.2 sudah tersedia di repo resminya. Kemudian kalau kita cek di distrowatch.com secara popularitas hits per day, Fedora ada di posisi kelima, sangat populer dengan 1233 hits per day. Dan di bagian bawah kita bisa menjumpai informasi yang lebih detail, ya ini panjang sekali sampai ke kanan secara tampilannya. Dan saya pertama kali berkenalan dengan Fedora itu di versi 10, jadi sudah tua sekali rasanya karena sekarang sudah versi 38. Oke, di sini 2 GB default desktopnya GNOME, package managernya RPM dengan perintah DNF untuk menginstalnya, release modelnya fix, kemudian masih menggunakan sistem D, ya dari dulu sampai sekarang menggunakan sistem D. Lalu secara paket software di sini Anda bisa menjumpai di release 38 ada banyak yang berwarna hijau, berarti paket-paket yang terbaru.
termasuk dari sisi Linux kernelnya. Di sini Linux kernel 631 yang terbaru di Fedora 38.629. Jadi ya sudah sangat baru, dan secara rating dari 613 review ratingnya 8,2. Jadi cukup stabil untuk ratingnya, stabil bagus. Oke, kemudian ini saya close saja. Ketika pertama kali Anda menjalankan Fedora 38 ini secara live, Anda akan disambut dengan tampilan Welcome to Fedora. Ya, ini adalah mode untuk Anda kalau ingin langsung menginstal Fedora, tapi kita karena mau mengeksplor ya kita pilih yang not now saja. Kemudian secara user interface ini kita cek GNOME 44. Ya, tentu ini sudah cukup familiar untuk Anda. GNOME yang versi 40 tampilannya seperti ini, dan di versi yang 44 sudah jauh lebih smooth, lebih stabil dibandingkan dengan GNOME versi-versi yang masih awal dulu. Untuk mengakses menunya Anda bisa pencet start kemudian atau 2 kali untuk mengakses aplikasinya. Ya, bisa juga dengan show app ini. Oke, kemudian kita cek dari sisi sistemnya di setting, kemudian about. Ya, di sini saya mengalokasikan RAM 3,8, prosesor i5 generasi ke-7, ya jadul. GNOME-nya versi 44 dan windowing sistemnya by default yang aktif adalah Wayland-nya kernel 629. Oke, seperti itu. Kemudian kita cek dari aplikasi bawaannya. Yang tadi sudah saya sampaikan, Fedora ini cenderungnya seperti Android stock. Jadi aplikasinya minimalis karena ukuran file ISO-nya juga hanya 2 GB. Jadi fokus pada sistem yang lebih baru tanpa melakukan banyak kustomisasi. Itu bisa plus minus untuk Anda yang mencari distro Linux yang customize, sudah sangat tercustomize dari awal. Mungkin Fedora tidak cocok untuk Anda, tapi untuk Anda yang ingin fokus menjadikan Fedora ini sebagai basis untuk kustomisasi, barangkali ingin mengcustom GNOME-nya dari default seperti apa, ya Anda bisa menggunakan ini tentunya. Oke, dari yang pertama ada kontak. Ini ya untuk kontak saya kira tidak akan terpakai. Kemudian Fedora Media Writer tentu untuk menulis membuat image file ISO diinstal ke flash disk atau semacam itu. Ya, kita cek about-nya ya versi 506. Kemudian ada GNOME Weather yang kalau connect ke internet ya bisa Anda gunakan untuk mengakses cuaca, meskipun di sini ya secara kota-kota besar saja sih yang tersedia, tapi secara umum ini sudah cukup fungsional kalau kota yang Anda masukkan ini ada. Kemudian untuk clock, ini juga clock standar, tapi secara fungsionalitas ada stopwatch dan timer. Ya, jadi akan cukup fungsional untuk Anda yang mungkin membutuhkan ini untuk ya melakukan manajemen semacam Pomodoro atau seperti itulah. Kemudian ada map, ini juga mungkin akan jarang dibuka juga ketika Google Map lebih powerful, tapi it's okay, ini adalah aplikasi yang memang bawaan dari GNOME 44. Lalu ada LibreOffice Suite di sini. Kita cek saja dari yang versi writernya. Ya, sudah menjalankan LibreOffice versi 7.5, jadi sudah sangat baru. Dan meskipun ini saya tes di VirtualBox, tapi kecepatan untuk menulisnya di sini responnya cukup bagus, karena kadang ada beberapa distro Linux yang untuk mengetik di mode virtual responnya agak sedikit slow. Itu terasa karena setup saya itu sama. Jadi di sini Fedora termasuk yang responsif walaupun di mode
virtual. Dan untuk Office sehari-hari saya kira sudah cukup dengan tampilan Gnome yang memang memungkinkan full screen seperti ini, satu aplikasi saja yang tampil, Anda bisa lebih fokus dalam bekerja. Ya tinggal install saja Microsoft Phone, karena di sini sebagaimana umumnya distro Linux belum menambahkan Microsoft Phone-nya. Oke, kemudian setelah LibreOffice Suite sini ada videos, tapi untuk videos belum semua kodeknya terinstall, jadi nanti Anda perlu menginstal kodeknya secara terpisah. Lalu untuk kalkulator, di sini kalkulator Gnome ini yang kemarin sempat saya bahas. Desainnya simpel tapi punya kemampuan yang powerful dan bisa kita switch modenya dengan sangat mudah seperti ini. Ya, jadi by default sudah sangat fungsional. Kemudian dokumen scanner sesuai namanya untuk scanning, setting jelas. Sistem monitor ini juga ketika pertama kali dijalankan startup tadi memori yang terpakai sekitar 1,1 GB. Sekarang dengan kondisi sudah beberapa menit uptime, sudah sempat menjalankan Firefox, memorinya 1,4 GB, yang mana itu tipikal desktop environment Gnome ya, seperti itu. Jadi masih kategori yang ringan. Yang penting Anda menyediakan sistem yang secara alokasi RAM 4 GB ke atas plus SSD barangkali, itu sudah akan sangat mendukung untuk pekerjaan sehari-hari. Kemudian ada Gnome Boxes, ini untuk menjalankan ya semacam virtual machine. Ya bisa Anda coba sendiri. Kemudian selain boxes, di sini ada ya terminal tentu saja. Ada disk usage analyzer, connection, disk, image viewer, document viewer untuk menampilkan PDF. Kemudian ada karakter, Gnome karakter, development reporting, log untuk sistem lognya, dan menambahkan font bisa pakai itu. Ini salah satu aplikasi yang saya suka karena emojinya bagus-bagus dan bisa langsung kita gunakan, bisa kita copy karakternya. Akan cukup fungsional untuk Anda yang menjadi ya admin sosmed barangkali. Seperti itu utilities. Kemudian ada rhythm box, ini untuk play MP3 dan semacamnya, termasuk di sini bisa untuk streaming radio. Ya, ada radio, kemudian ada podcast, barangkali perlu ditambahkan terlebih dahulu, tapi Anda sudah menangkap gambarannya. Kemudian ada help, ada software untuk menambahkan aplikasi baru, dan ya ini bisa Anda gunakan untuk menambahkan aplikasi baru secara mode GUI. Enable third party software repositories, ya enable saja. Kemudian authenticate, ini modenya mode live, dan seperti biasa butuh sinkronisasi dengan repo yang ada di internet. Ya, kalau sudah nanti akan tampil daftar aplikasinya tentu saja. Ini koneksinya sedang tidak terlalu bagus. Kemudian di sini ada JIS untuk webcam, ambil gambar dan video tentu saja. No device font, wajar karena saya di VirtualBox. Foto, video, dan burst. Kemudian efek di sini pun tersedia untuk menambahkan semacam filtering seperti itu. Kemudian ada text editor yang ya ini text editor yang sangat fungsional karena yang pertama kita bisa melakukan zoom in zoom out dengan sangat mudah. Kemudian secara customisasi ini bisa kita custom dengan cukup menarik secara tampilan. Ya, di preferences bisa kita ganti display grid pattern, highlight current line-nya, termasuk secara syntax highlighting. Ini kalau kita ya coding suatu bahasa pemrograman tertentu, ini misalnya Java, sudah langsung ada highlight untuk pasangan kurung kurawal, dan ini kelasnya sudah langsung berubah namanya. Seperti itu.
Jadi akan sangat fungsional untuk Anda yang membutuhkan text editor minimalis. Ya memang tidak auto completion ya, tapi minimal ada indikator untuk menunjukkan pasangan-pasangan kode program yang belum lengkap. Jadi secara fungsionalnya dapat, dan kalau misalnya Anda membutuhkan mode dark, ya tinggal Anda ubah saja tampilannya, butuh lebih fokus, tinggal di maximize. Ini sudah langsung membuat Anda fokus pada pekerjaan coding yang Anda lakukan. Memang bukan solusi sempurna, Anda tetap direkomendasikan untuk menginstal VS Code atau semacamnya, tapi untuk sebuah text editor yang stok bawaan dari sistem operasinya itu sudah sangat cukup. Selanjutnya ada tour, ini yang terakhir, tour tentang Fedora 38 Workstation Edition. Ya semacam tutorial saja, dan tentu saja ini bisa Anda praktekkan. Swipe up, swipe down untuk mengakses menunya. Kemudian untuk berganti workspace bisa menggunakan left right. Tentu ini akan cocok kalau dijalankan real di sistem yang kita miliki. Di virtual ini tidak terbaca. Oke, kemudian secara kustomisasi di sini tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan karena menggunakan bawaan GNOME 44 standar. Jadi untuk Anda yang berharap kustomisasi lebih, bisa menginstal GNOME extension, kemudian bisa menambahkan wallpaper Anda sendiri, karena secara kustomisasi di sini hanya tersedia mode light dan dark, kemudian wallpaper bawaan GNOME yang ya tampilannya abstrak seperti ini. Bukan selera semua orang, tapi yang jelas ini cukup simple. Kalau memang itu yang Anda cari, tinggal Anda tambahkan saja wallpaper favorit Anda di sistem yang stok ini, yang sangat standar ini. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, selain menggunakan software manager yang sudah tersedia secara GUI, tentu saja kita bisa menggunakan terminal dengan perintah sudo dnf install nama aplikasinya, dan akan ada proses sinkronisasi. Untuk Anda yang terbiasa menggunakan Arch Linux atau turunannya, ya Anda harus lebih bersabar di sini karena secara kecepatan akses atau sinkronisasi ke reponya ini tidak secepat Arch. Ya, jadi gambaran umumnya seperti itu. Hanya saja tetap fungsionalnya dapat kalau memang Anda membutuhkan Fedora untuk pekerjaan, atau alternatif karena mainan Anda server Red Hat, kemudian CentOS atau Alma Linux dan yang lain yang satu keluarga, dan Anda sudah terbiasa dengan itu, mau pakai Fedora ya sudah terbiasa. Tapi intinya untuk menambahkan aplikasi baru seperti ini. Untuk keperluan coding di sini masih minimalis, GCC belum ada, G++ belum ada, kemudian Ruby ya pasti belum ada. Untuk Python sudah sangat baru 3.11, dan Perl versi 5 ya standar. Tinggal Anda tambahkan saja tools coding Anda butuhkan, termasuk kalau misalnya Anda menggunakan Docker atau yang semacamnya. Kemudian untuk melakukan instalasi Fedora ini ke hard drive, Anda bisa menggunakan installer Anaconda yang ada by default. Ini bukan installer yang paling mudah yang bisa digunakan, tapi ya jelas bisa Anda gunakan untuk menginstal Fedora ke harddisk yang Anda miliki. Oke, secara tampilan seperti ini. Kemudian Anda bisa memilih bahasa yang digunakan saat instalasi. Kemudian di sini memang modenya tidak terlihat step by step, tapi per menu ada localization, keyboardnya dipilih English US, time and date Anda pilih saja ya Asia Jakarta, kemudian dan lalu untuk sistem atau partisi bisa Anda custom di sini, automatic, custom atau advance. Ya kira-kira seperti itu. Dan kalau sudah Anda atur, Anda sudah membuat partisi rootnya,
ya rekomendasi minimal 30 GB, kemudian swap minimal satu ukuran RAM atau 4 GB juga cukup. Anda bisa ya ini seperti ini kira-kira XT4 swap. Kemudian proses instalasinya akan bisa langsung berjalan setelah ini. Oke, jadi seperti itu saja untuk review Fedora 38 dibandingkan dengan Fedora 37, 36 yang sebelumnya. Memang secara visual tidak terlalu banyak perubahan karena lebih ke arah up to date-nya software yang dibawa, tapi jelas ini adalah sebuah improvement yang bagus untuk Anda, terutama yang membutuhkan sistem yang relatif standar dengan paket-paket software yang baru, kemudian basis keluarga Red Hat, yang mana secara paket juga akan tersedia sangat lengkap, selengkap paket yang tersedia untuk keluarga Ubuntu dan Debian. Ya, silakan Anda coba saja Fedora, baik yang workstation 38 edisi desktop environment GNOME ini, atau Fedora Spin yang lain, atau Fedora ya immutable barangkali. Begitu saja, silakan dicek bagaimana, apakah cocok untuk kebutuhan Anda atau tidak. Baik, begitu saja review saya. Terima kasih atas perhatian diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.